Kadang-kadang kita ragu untuk berani menyebut diri ini sebagai pemimpin. Banyak sekali definisi tentang kepemimpinan, tapi di video ini saya ingin mengacu kepada definisi sebagai berikut. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang mengetahui kontribusi apa yang diharapkan dan merasakan komitmen yang total untuk melakukan pekerjaan yang hebat. Mengapa mengacu pada definisi tadi? Karena video ini memang ditujukan untuk teman-teman yang bekerja di organisasi sebagai karyawan. Dan di sana tentunya teman-teman berinteraksi dengan orang yang dipimpin di dalam sebuah tim. Catatan penting pertama tentang kepemimpinan adalah ketika kita memegang peranan seorang pemimpin, maka kita diharapkan untuk dapat melakukan multitasking, mulai dari pencapaian tujuan sampai dengan mencari kesempatan untuk pengembangan bisnis yang mutakhir, sambil secara bersamaan memastikan bahwa tim kita selalu bekerja sejalan dengan visi dan nilai yang dianut oleh organisasi atau perusahaan. Sebegitu menantangnya tugas-tugas seorang pemimpin, kadang-kadang kita ragu untuk berani menyebut diri ini sebagai pemimpin. Mungkin karena kita merasa belum dianggap pemimpin oleh lingkungan sekitar. Tapi tidak perlu khawatir atau kehilangan motivasi. Sebaliknya, lebih baik kita lakukan sebuah analisis. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah tanda-tanda kepemimpinan sudah ada di dalam sini? Dan di video ini saya mau kasih tahu apa saja tanda-tanda bahwa kita sedang dalam proses perjalanan menjadi seorang pemimpin. Tandanya ada 3. Yang pertama, kita mulai memiliki dorongan untuk berpikir lebih kreatif dan bereksperimen dengan pendekatan-pendekatan baru. Kreatif di sini dapat diartikan sebagai perjalanan pemikiran, di mana kita berusaha menciptakan sebuah sistem, walaupun hanya di dalam kepala, di dalam pikiran, atau di atas kertas dalam bentuk coret-coretan saja. Sebuah sistem tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di tim kita. Kemudian kita juga mulai tuh ingin belajar ilmu-ilmu lain selain ilmu yang sudah kita kuasai. Karena menurut kita, ilmu baru tersebut dibutuhkan supaya bisa berpikir dan menciptakan solusi atas masalah-masalah yang ada di hadapan. Itu adalah tanda yang pertama. Yang kedua, kita mulai senang menginspirasi dan membimbing orang lain tanpa disadari. Mulai menjadi magnet bagi orang-orang yang suka bercerita dan curhat ke kita. Dan kita menikmatinya. Karena kita merasa mulai peduli nih untuk mendengarkan mereka dan memberikan saran-saran untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Tanda yang terakhir adalah kita mulai membuat keputusan-keputusan yang intuitif. Mulai menggunakan intuisi atau feeling yang kita rasa benar. Dan serunya, seringkali feeling kita itu memang benar adanya. Misalnya nih ya, ketika mengatasi keluhan dari klien, biasanya kan kita selalu bergantung tuh pada atasan untuk bisa menghadapi keluhan seperti ini. Tapi akhir-akhir ini kita merasa mandiri dan mulai nyaman menggunakan intuisi untuk menyelesaikan urusan keluhan-keluhan itu dengan cara sendiri tanpa harus dibantu oleh atasan. Dan seringkali cara-cara mandiri itu berhasil menangani keluhan-keluhan tersebut. Itulah 3 tanda bahwa kita sedang dalam proses menjadi seorang pemimpin. Kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama, berhubungan dengan kreativitas dan pendekatan-pendekatan baru. Yang kedua, berhubungan dengan inspirasi. Dan yang ketiga, berhubungan dengan instruksi. Tapi gimana ya kalau ternyata seseorang secara posisi dan jabatan sudah menjadi seorang pemimpin, tetapi 3 tanda tadi justru tidak ada di dalam dirinya? Nah loh, kalau itu terjadi, kemungkinan besar ia adalah tipe pemimpin yang bukan bagian dari solusi,
tapi merupakan bagian dari masalah di dalam organisasi. Bagi teman-teman muda, jangan sampai seperti itu. Karena dampak buruk dari seorang pemimpin yang problematik, seperti yang tadi saya sebutkan, itu tuh besar banget. Bisa merugikan banyak pihak. Makanya ikutin terus video seri ini. Tadi di depan saya belum kasih tahu ya bahwa ini adalah episode pertama dari video series yang judulnya YZ Leadership. Di episode setelah ini kita akan membahas tentang faktor ego dan emosi dalam kepemimpinan. Supaya teman-teman tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.